Selamat datang kembali di Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Di mana ini, Mas? Tanya Yani. Di Padang Jen, Sumatera Barat. Hah? Yang bener, Mas? Ya bener lah, masak Mas bohong si Jen. Ini hutan ya, Mas? Suara apa itu, Mas? Yaitu suara air terjun Jen. Mereka menyusuri hutan yang lumayan lebat menuju sumber suara air terjun. Samar-samar dari kejauhan sudah mulai terlihat air terjun tersebut. Nah itu Jen air terjunnya, bagus Jen, tinggi dan bertingkat. Ucap Sugi seraya menunjuk sebuah air terjun di kejauhan. Iya Mas, kok Mas bisa tahu tempat ini? Dari mana Mas? Tanya Yani. Dulu pas Mas jerat-jerat burung, nemu tempat ini Jen. Sepi kok Jen, jalannya susah, tempatnya terpencil di tengah. Makanya ini jadi objek wisata yang sulit dijangkau. Ujar Sugi. Mereka pun sampai di kaki air terjun, banyak batu-batu besar di aliran air terjun tersebut. Hati-hati Jen, batunya licin, ucap Sugi. Wah, indah banget ya Mas, bertingkat air terjunnya, tinggi lagi. Nah ini baru namanya air terjun Jen. Di puncak air terjun tersebut, kita bisa lihat pemandangan desa dan hutan di bawahnya, bagus pokoknya. Ucap Sugi. Namanya air terjun apa ini Mas? Tanya Yani. Air terjun Lubuk Hitam, jawab Sugi. Mereka duduk berdua berjejer di batu besar di bawah air terjun tersebut. Indahnya ya Mas, tapi kok sepi gak ada orang padahal bagus banget. Susah trayeknya Jen. Kalau untuk wisata keluarga, gak mungkin, kasihan anak-anaknya menuju ke sini, jalannya susah, sempit, licin. Tempatnya tersembunyi gini, mungkin hanya laki-laki bujang petualang atau pendaki yang niat ke sini. Ya juga ya Mas, aduh, segernya, pengen mandi rasanya Mas. Ucap Yani. Sep, jawab Sugi mengacungkan jempol dengan ekspresi mesum. Pasti mikir ngeras Mas ini, gak jadi mandilah. Haha, emang kamu berani mandi sendirian Jen? Pasti takut kan? Mau gak mau kamu membutuhkan keberadaan orang mesum ini di dekatmu, hahaha. Ujar Sugi sambil tertawa. Rugi kesenangan Mas ngeliatin aku mandi, ucap Yani. Berarti kamu gak seneng Mas liatin ya? Udah yuk pulang, udah ngeliat kan? Ucap Sugi. Lah kok udahan sih Mas? Nantilah baru aja nyampe. Ujar Yani mengeluh. Gak romantis, jawab Sugi. Mas ini, nanti sih Mas pulangnya masih pengen di sini aku. Bagus tempatnya. Ucap Yani merengek. Ya udah kamu di sini sendirian aja sampai puas. Mas pulang duluan, kalau udah puas telepon Mas. Antara Mas jemput. Ujar Sugi. Gak mau aku ditinggal. Tiba-tiba kekuatan Mas hilang, mampus lah, aku pulangnya gimana? Ujar Yani panik. Ya udah Mas tungguin. Kalau aja ada pancing, Mas pengen mancing di sini. Ujar Sugi. Emang Mas gak punya pancingan? Tanya Yani. Mas hidup di lereng Jen, buat apa pancing? Mau mancing di mana? Di kawah? Mana ada ikannya? Hehe, iya juga. Aku pengen mandi, tapi takut Mas ngintipin aku. Emangnya kamu mandi mau bugil apa Jen? Ya enggak lah Mas. Lah terus kok takut diintip, gimana maksudnya? Ya malu aja, hehe. Palingan juga punya panu apa kadas kamu ini. Makanya malu mandi antara Mas lihat. Enak aja gak ya, bersih tanpa noda? Ucap Yani membelah diri. Buktikan anak muda, bukalah seluruh pakaianmu, haha. Ujar Sugi menggoda Yani dengan suara dibuat-buat seperti Mario Teguh. Oh ya Mas, Mas pernah ngilang ke luar negeri gak? Tanya Yani. Gak takut, antara ketemu orang, bingung ngomongnya. Hehehe, iya juga ya. Sementara itu di kediaman Bu Sinta, terlihat Bu Sinta dan suaminya yang tengah asik berbincang. Pa, bisnis kita, usaha kita, keluarga kita alhamdulillah gak terjadi apa-apa ya Pa. Iya Bu, maafin Papa ya masalah kemarin. Iya Pa, namanya juga masih dalam pengaruh begituan. Siapa ya Pa yang buat kita seperti itu? Tega sekali. Ya namanya juga pesaing Bu.
Ada yang sportif, ada yang curang, ada pula yang licik. Kenapa ibu gak tanya saja sama Mbak Gatot? Ujar suaminya. Sebenarnya bukan Mbak Gatot, Pak. Ibu belum cerita masalah ini sama Papa. Anak muda Pak kenalan Mbak Gatot yang udah menolong kita. Ujar Bu Sinta. Anak muda, Bu? Iya, Pak, bahkan masih muda banget, paling usianya baru 15 tahunan. Ujar Bu Sinta. Hebat sekali dia. Masih muda udah mengerti hal seperti itu ya. Kata Mbak Gatot dia mau buka kios jual burung-burung gitu, Pak. Di pasar Karanganyar, cucunya Mbak Gatot jadi karyawannya. Hebatlah, masih muda ada pikiran mau usaha begitu. Jarang-jarang ada. Iya, Pak, ibu kagum sama anak itu. Uang yang ibu kasih ke dia ditolaknya. Sepersen pun dia gak mau terima. Ibu paksa ujung-ujungnya diterima kalau jadi hutang. Jadi dia punya hutang dengan ibu? Ya, Pak. Ya gimana kalau dikasih gak mau dianya? Bagus prinsip anak itu berarti, Bu. Emang murni menolong. Dia ditinggal orang tuanya dari kecil, Pak. Sekarang hidup dengan neneknya di lereng Gunung Lawu. Itu yang ibu dengar. Oh, jadi begitu ya? Hari-hari berlalu, sudah sebulan lamanya Sugi dan Yani berjualan burung dan pakan unggas di kios yang disewanya. Keadaan mulai membaik, kios Sugi lumayan ramai walaupun tidak seramai kios-kios lainnya. Sugi bersyukur tiap hari masih ada pembeli yang membeli dagangannya, walaupun hanya laku jangkrik, jagung lembut, dan pur saja. Uang dari Bu Sinta, 5 juta sudah ia belanjakan pakan unggas, pelet pur, jagung, sentrat, berkakas seperti kandang wadah pakan, dan lain-lain. Uang Bu Sinta habis total, sedangkan uang dia tinggal 1 juta sisa dari menyewa kios tersebut. Keuangan seluruhnya dipegang oleh Yani atas perintah Sugi tiap bulan. Jen, kamu bawa uangnya gak? Tanya Sugi. Bawa, Mas. Sekalian aku buat rinciannya, kalau pulang aku catat langsung. Ujar Yani. Ini udah akhir bulan, Jen. Sini Mas lihat. Yani menyerahkan buku tebal dan uang sejumlah 4,9 juta. Ini Mas dapatnya 4,9 juta sebulan ini. Uang Bu Sinta yang 5 juta itu udah habis total Mas belanjain pakan. Ujar Yani. Sugi membaca rincian keuangan yang dibuat Yani. Penghasilan perharinya hanya sekitar 150-150 ribu. Banyak laku pakan seperti jangkrik dan pur. Bulan ini laku burung berapa, Jen? Kacer 2, Mas. Sisanya burung murah tilang pleci itu juga dikit, Mas, laku 3 apa 4 gitu. Kandang sama sekali gak laku. Banyak anak kecil nanyain burung darah, Mas. Kacernya bahan semua itu, Jen. Iya, Mas, ku jual 600 sama ke 650. Perempuan Mas gak taunya. Ucap Yani. Oh ya udah gak apa-apa. Kemarin ada yang nawar kacer yang udah jadi itu 1,2 juta gak aku kasih, Mas. Kata Mas tawarin 2 juta turun mentok ke 1,8. Sugi mengambil uang 3,5 juta. Ini Jen gajimu 500. Ini yang 900 pegang dulu buat puteran. Selalu di bawah. Kalau ada yang nawarin jangkrik apa kroto apa ulet Hongkong dibeli aja. Ucap Sugi. Iya, Mas. Makasih, Mas. Bulan besok 800 kan, Mas, hehe. Iya, bulan besok 800 kerja sendiri. Udah bisa kan, Jen? Udah, Mas, sudah ngerti kok aku. Kota gaib Saranjana. Sugi pulang ke rumahnya. Tentu saja dengan berteleportasi ke dalam kamarnya. Sugi mendapat efisiensi dari kekuatan batu hitamnya. Sekarang walaupun dia tidak tahu nama tempat yang akan ia kunjungi, dia tetap bisa berpindah ke tempat tersebut dengan cara melihat tempat tersebut lalu membayangkannya. Dia sudah mempunyai handphone dengan akses internet, walaupun dengan sinyal yang kadang buruk di lereng tempat tinggalnya, tetapi di pasar Karanganyar lumayan bagus. Dagangannya pun kian berkembang. Ia menambah dagangannya dengan menjual hewan selain unggas, seperti kelinci, hamster dan burung langka, tetapi bukan burung yang dilarang atau dilindungi. Seperti burung beo, murai batu dan burung-burung lainnya yang masih jarang ada di daerahnya, hampir tidak ada yang jual. Dagangannya mulai berkembang. Saat ini omset dari kiosnya mencapai 5 juta lebih per bulan. Tentu saja itu pendapatan kotor. Kekuatannya mendukung dia mendapat burung-burung liar di hutan di berbagai daerah dan provinsi Indonesia. Sampai suatu ketika ia pergi ke hutan di Kalimantan. Ia ingin menjerat burung di sana.
Kejadian mistis terjadi di sana di saat ia menjerat burung. Ia berteleportasi ke suatu daerah pesisir di Kalimantan Selatan bernama Bukit Mamaki. Ia hendak menjerat burung sambil menikmati keindahan alam di sana. Terlihat di bawahnya adalah sebuah kabupaten dan lautan yang luas serta pantai yang indah. Habis pasang jerat nongkrong sinilah lihat pemandangan batinya. Sugi memasuki hutan di kawasan bukit tersebut, mulai berteleportasi ke atas pohon-pohon memasang jerat. Setelah selesai, ia kembali menikmati keindahan alam kawasan tersebut. Wih, bagus juga view-nya dari sini, batin Sugi. Hamparan laut yang luas terlihat dari ketinggian Bukit Mamaki. Terdengar suara langkah kaki mendekati Sugi. Sugi agak bersembunyi di semak-semak. Bukannya ia takut, ia hanya bingung saja kalau sampai bertemu orang di daerah lain selain Pulau Jawa. Jika orang tersebut memakai bahasa daerah, Sugi akan bingung dan ketahuan bukan warga situ. Itu bakal merepotkan dan menjadi sebuah pertanyaan. Anak muda apa yang kamu lakukan? Jika kau bukan pencuri, kenapa kau bersembunyi? Tanyanya. Ketahuan batin Sugi, gak apa-apalah, dia bisa berbahasa Indonesia. Batin Sugi mengelus dada. Maaf pak, soalnya saya lagi cari burung, takutnya hutan ini ada yang punya. Jawab Sugi. Haha, punya siapa? Punya adat dan negara, iya betul. Jawabnya. Saya tahu kamu bukan orang sini, bahkan bukan orang Kalimantan kan? Ujarnya. Sugi tidak menjawab, ia mengalihkan perhatian bapak tersebut dengan bertanya. Ada burung tidak pak di sini? Tanya Sugi. Ya di mana ada pohon pasti ada burung pasti, tapi masalah banyak atau tidaknya saya tidak tahu pasti. Jawabnya. Jangan sampai sore ya, pulanglah sebelum gelap, ujarnya. Iya pak. Memang kenapa ya pak? Tanya Sugi. Ya di sini semua begitu. Percaya tidak percaya penduduk sini semuanya seperti itu. Percaya hal mistis. Kau tahu laut itu? Tunjuk bapak itu ke arah laut di bawah. Iya pak, kenapa dengan lautnya? Tanya Sugi. Penduduk sini mempercayai disitulah kerajaan Saranjana. Ujarnya. Saranjana? Maksudnya kerajaannya di laut, Pak? Tanya Sugi. Ya di laut, tapi bukan kerajaan manusia, tapi kerajaan jin. Ucap bapak tersebut. Kerajaannya megah banget, peradaban manusia modern pun kalah. Gedung pencakar langit di Dubai sama di Amerika pun kalah jauh. Ujarnya. Yang bener pak, saya baru dengar. Ujar Sugi. Nah itu, menandakan kamu memang bukan orang sini dan bukan orang Kalimantan kan? Bapak bisa tolong ceritakan saya tentang kerajaan Saranjana tersebut, Pak? Ya begitu ceritanya, banyak penduduk yang pernah melihat kota Saranjana. Ada nelayan waktu itu melihat gemerlapnya kota yang megah dengan lampu yang warna-warni, terdengar riuh seperti ada konser. Dan masih banyak lagi cerita-cerita mistis tentang kota Saranjana tersebut. Ujar bapak itu. Mungkin di situ dulunya kerajaan ya pak? Tenggelam apa gimana gitu? Ujar Sugi. Tidak ada kerajaan seperti itu dari dulu. Kerajaan tersebut emang dibangun di alam gaib. Ujar bapak tersebut menyangkal. Oh begitu ya pak, ucap Sugi. Saya pergi pamit dulu, masih cari kayu. Ujarnya. Orang tersebut pun pergi. Sugi merasa penasaran apa ia ada kota gaib yang sangat maju peradabannya. Sugi menoleh kanan dan kiri melihat sekitar keadaan. Ia ingin menggunakan mustika hijaunya sebentar. Rasa penasarannya tentang kota modern alam gaib memaksanya melihatnya. Sugi berdiri melihat lautan dan desa atau sebuah kota kecil di bawahnya. Dengan tenang ia menggigit mustika hijaunya. Kabut datang samar-samar terlihat di depan Sugi. Sudah ada puncak dari sebuah gedung. Tingginya sama dengan Sugi berada. Padahal Sugi berdiri di sebuah bukit. Dan gedung tersebut tepat di laut di bawahnya. Kota yang megah. Gedung-gedungnya mirip seperti di Dubai. Semua nua berujung lancip. Beda dengan di Amerika yang hampir kotak persegi. Ada yang aneh menurut Sugi. Dengan peradaban yang maju, tapi dia tidak menemukan satupun kendaraan. Semua makhluk gaib di sini berjalan,
tingginya sekitar 2 meter. Wanitanya semua cantik, prianya pun semua tampan-tampan. Face wajah mereka seperti campuran antara Uzbekistan dan Turki. Pakaian wanitanya seksi-seksi, seperti penari Bali dance di Arab, yang pusarnya terlihat, belahan roknya sampai ke pinggang. Tetapi yang pria sopan-sopan pakaiannya seperti gamis koko ala India atau Turki. Warna pakaian mereka sulit dijelaskan, seperti tidak ada warna tersebut di dunia. Sangat cantik dan lembut warna itu. Ada wanita sangat cantik anggun manis, rambutnya hitam agak coklat kepirang-pirangan sedikit. Disisir ke belakang rapi memakai bandu atau bandana kecil, berpakaian Bali dance. Warna pakaiannya warna perak kemas-emasan, tapi lebih soft dan bercahaya hijau muda seperti Tosca, tapi bukan. Sangat sulit bagi saya mengidentifikasi jenis warna tersebut. Intinya di dunia saya belum pernah melihat warna itu. Dia berpapasan di jalan denganku dan tersenyum. Cantik sekali, batinku. Jalan raya yang luas dan bersih. Pohon-pohon yang indah daunnya berwarna coklat kemerah-merahan, sedangkan bunganya berwarna pink kejingga-jinggaan. Pohonnya seperti pohon sakura, tapi lebih lebat rimbun dan lebih besar. Aku juga melihat sebuah restoran mewah lengkap dengan pelayan berpakaian jas seperti di Italia. Tapi bukan jas zaman sekarang, lebih ke jas tahun 1800-an. Gambaranku terhadap kota gaib ini adalah sebuah kota maju tetapi memakai sistem pemerintahan kerajaan. Terlihat dari pakaian warga sipilnya seperti bukan pakaian modern, tapi kotanya sangat modern. Kalau di dunia nyata seperti Inggris lah. Maju tapi masih kerajaan. Aku mengingat sesuatu. Aku terlena dengan kota ini. Di dunia nyata mungkin aku sudah lama pergi. Aku harus segera kembali. Segera aku menggigit batu mustika hijau, tapi tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Kau baru saja datang, kenapa langsung pulang? Singgahlah dulu ke rumahku. Ujar wanita cantik yang tadi berpapasan denganku. Di duniaku aku sudah lama pergi, ucapku. Tenanglah, aku bisa membantu. Di duniamu nanti tidak akan terlalu lama. Ucapnya, cincin hitam. Sugi lalu diajak wanita itu menuju kediamannya. Terlihat rumah mewah yang lumayan besar, dengan desain yang sangat indah. Model rumah tidak ada duanya. Sugi memasuki rumah tersebut. Di dalamnya pun indah, ada tangga melingkar ke atas. Di sisi pagar pembatas tangga seperti terbuat dari kaca. Tirai gordennya besar berwarna emas. Sugi dipersilahkan duduk di ruang tamu. Tak lama pelayan datang membawa makanan yang sangat banyak. Ada buah ayam bakar dan lainnya. Ada yang aneh dari makanan tersebut. Ya ukurannya tidak normal. Ayam bakarnya sebesar kambing. Buah apel sebesar semangka. Mungkin karena makhluk di sini besar-besar. Batin Sugi. Silakan tuan dimakan. Ujar wanita itu mempersilahkan. Maaf saya tidaklah lapar nona, jawab Sugi. Oh begitu? Baiklah kalau begitu kita ngobrol-ngobrol aja boleh kan? Ujar wanita itu dengan senyuman yang cantik. Belahan celananya sampai ke pinggang sungguh menggoda. Tentu saja nona, jawab Sugi. Panggil aku Nehwa, itu namaku. Ujarnya. Oh iya, Nehwa. Ada perlu apa tuan kemari? Tanyanya. Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin melihat-lihat saja, jawab Sugi. Apakah ini sebuah kerajaan atau sebuah kota? Tanyaku. Dua-duanya tuan, jawabnya. Berarti ada rajanya? Tanyaku. Tentu saja, dia berada di tengah kota tuan. Saya memang disuruh menyambut tuan oleh sang raja. Takut kalau tuan berbuat onar. Berbuat onar? Aku tidak mungkin melakukannya. Ucap Sugi. Begitulah perintah raja tuan. Kalau bisa aku disuruh memanjakan tuan di sini. Takutnya tuan berbuat sesuka hati membuat huru-hara. Kenapa rajamu berpikir tentangku seperti itu? Banyak jin di perbatasan mengintai tuan, tepatnya menjaga tuan. Kalau terjadi apa-apa dengan tuan di sini, mungkin mereka langsung menyerang. Begitu kata sang raja. Cobalah tuan lihat keadaan di luar, sepi bukan? Biasanya sangat ramai tuan. Itu karena kedatangan tuan. Mereka semua takut dan mengungsi dekat dengan kerajaan.
Lalu raja memerintahkanku menyambut tuan, bertanya keperluan tuan kemari. Siapa nama raja itu? Ranjana tuan Samburanjana, ujar wanita itu. Katakan kepada rajamu, aku tidak bermaksud buruk di kerajaannya. Sampaikan salamku kepadanya. Aku hendak pulang, terima kasih telah menyambutku. Ujar Sugi. Ini tuan hadiah dari raja, oleh-oleh kata beliau suruh diberikan ke tuan. Ujar wanita itu sambil memberikan kotak kayu kecil. Terima kasih, dengan senang hatiku terima, ucap Sugi. Setelah Sugi berpamitan, Sugi lalu menggunakan kekuatan batu mustika berwarna hijau miliknya. Perlahan dunia kembali nyata, dia sudah berada di sebuah pantai. Menjelang maghrib. Benar katanya rivalitas waktunya tidak begitu jauh berbeda, mungkin 1:2 batin Sugi. Sugi menyusuri pantai sampai terlihat olehnya tulisan yang begitu besar bercahaya karena disinari lampu. Bertuliskan, Pantai Gedambaan. Sugi sudah berada di dalam kamarnya melamun dan merenung. Dia teringat sesuatu. Ya, kotak hadiah dari wanita di kota gaib Saranjana tadi. Ia mengambil kotak tersebut dari dalam lemari. Setelah tiba, ia meletakkannya di situ. Dibukanya kotak kayu berukiran tersebut. Isinya adalah sebuah cincin berwarna hitam polos, sangat indah dan mengkilat. Dipegangnya cincin tersebut. Tidak berat, ini bukan logam atau besi, lebih ke giok atau batu. Batin Sugi. Dipakailah cincin itu, ternyata kebesaran di jari Sugi sangat longgar. Akhirnya ia memakainya di jari jempol. Pas batinya, tapi apa kekuatannya? Tidak terjadi apapun, mungkin ini hanyalah cindera mata semata, pikir Sugi. Tiba-tiba nget. Getar suara handphone Sugi berbunyi. Yani menelpon. Halo Jen, ada apa? Tanya Sugi. Ada apa-apa mas? Mas lagi ngapain? Lagi nyantai di kamar aja Jen. Kenapa memang Jen? Tanya Sugi. Jalan-jalan yuk mas. Bete di rumah. Mah ke Jogja ada keperluan. Jadi kamu di rumah sendirian? Ya udah, ganti baju yang seksi mas, ke situ sekarang. Ujar Sugi. Hah, gak mau apaan mas ini? Jawab Yani panik. Oh, kirain takut sendirian di rumah. Butuh sosok pendamping untuk semalam. Hahaha, Sugi tertawa. Apaan beranilah sendiri aku mas? Pengen ke Malioboro mas. Ini kan malam minggu ramai mas di sana. Ada angkringan, ada angklung. Ujar Yani. Kamu mau ke sana Jen? Tanya Sugi. Gak bisa ya mas, terlalu ramah. Tanya Yani. Bisa kok Jen, ya udah ganti baju sana, nanti kita ke sana. Ujar Sugi. Oke mas, makasih. 15 menit lagi ke sini mas, aku siap-siap dulu. Ujar Yani. Sugi lalu mengganti pakaiannya. Karena laki-laki itu simple, Sugi udah siap. Memakai parfum dan mengambil beberapa uang. Lalu ia berteleportasi ke ruang tamu rumah Yani. Terlihat kamar Yani terbuka. Ia mengintip Yani lagi mengganti bajunya. Hanya mengenakan CD berwarna putih dan BH saja. Lah, dari tadi ngapain aja? Saya udah siap kok, dia belum pakai baju. Gumam Sugi dalam hati. Sugi lalu mengambil hapnya di kantong, mengetik sebuah cat yang ditujukan ke Yani. Jen, jangan pakai warna putih CD-nya. BH-nya juga jangan biru muda, tulis Sugi. Sugi lalu mematikan ponselnya, takut Yani menghubunginya. Tampak Yani yang membaca cat tersebut, melihat CD dan BH-nya. Mas, di mana kamu? Keluar, dasar tukang ngintip! Teriak Yani. Sugi menggunakan kekuatan batu merahnya. Yani tidak bisa melihat Sugi yang sudah berada di kasur Yani. Sugi duduk memperhatikan Yani sambil menahan tawa. Terlihat Yani menelpon Sugi. Tampak nomor Sugi sudah tidak aktif. Pasti kamu di sini kan mas? Bodoh ah! Yani melanjutkan memakai pakaiannya, berdandan berhias memakai make up. Setelah selesai, Yani duduk di sisi kasur, berusaha menelpon Sugi kembali, tapi tetap nomor Sugi tidak aktif. Sugi lalu melepaskan batu merah dari mulutnya dan berkata, "Udah Jen?" Tanya Sugi yang berada tepat di belakang Yani. Yani langsung menimpa Sugi dan terus memukulinya.
menjambak rambutnya. Ia merasa kesal. Pasti Mas ngintip aku kan? Iya kan? Ujar Yani sambil terus menimpa tubuh Sugi di kasur dan memukulinya dengan guling. Enggak, bener gak Jen? Ujar Sugi berbohong. Mana mungkin Mas tahu warna CD sama BH ku? Pantes gak aktif nomornya dari tadi di sini ngintipin orang. Ujar Yani menjambak rambut Sugi yang tertidur tertimpa Yani di kasurnya. Udah Jen sakit, ujar Sugi. Yani berhenti tampak Sugi ngos-ngosan memperbaiki nafasnya. Udah minggir Jen, jangan timpa Mas. Burung Mas berdiri tuh. Ujar Sugi menggoda Yani. Yani yang masih kesal berpindah dari tubuh Sugi dan memukul kemaluan Sugi dengan guling. Aduh, teriak Sugi. Mampus, ujar Yani tersenyum. Udah yuk, udah malam Mas, buruan ke Malioboro, ajak Yani. Ya udah sini peluk. Ucap Sugi. Gak pegangan tangan aja, ucap Yani. Bahaya Jen, nanti kamu jatuh dari langit, Mas gak bisa nolong kalau udah gitu. Ujar Sugi berbohong. Iya juga. Ya udah peluk gak apa-apa. Jawab Yani. Kamu suka dipeluk dari depan apa? Sekian dulu cerita dari saya, kita lanjutkan kembali di part selanjutnya. Jangan lupa terus dukung Misteri Official. Like dan subscribe, terima kasih, salam.